Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Dikun. Jadi para sedulur, nggak lama berselang setelah Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi dengan Bupati Purwakarta Kang Saiful Bahri bin Zain berkoordinasi kemudian untuk memulai program pembinaan anak-anak yang memang kemudian terindikasi terlibat dalam kenakalan remaja, yang mana programnya adalah kemudian pembinaan anak-anak tersebut yang dititipkan di Barak Militer Batalion 1 Armet Purwakarta ya teman-teman. Dan programnya ini akan berlangsung 14 hari ya, dimana anak-anak tersebut, para remaja tersebut akan dibina ya di Batalion Armet 1 Purwakarta untuk kemudian diberikan materi-materi berupa wawasan kebangsaan, bela negara, cinta tanah air, etika dan kedisiplinan ya. Dan mereka pun juga di situ akan tetap mendapatkan pembelajaran dari guru-guru mereka, dari sekolah mereka di tempat yang memang sudah disediakan di barak militer tersebut ya. Berupa barak-barak itu sudah disediakan sekitar 30 barak untuk tempat makan dan juga untuk tempat pendidikan. Yang jelas teman-teman, program tersebut dalam rangka untuk menangani anak-anak ataupun remaja yang terindikasi terlibat dalam kenakalan remaja, yang mana program tersebut sangat disambut dengan antusias oleh para orang tua yang memang mendapati anak-anak mereka terlibat dalam kenakalan remaja. Ini sangat disupport, sangat disambut baik sekali oleh warga, khususnya warga Jawa Barat, dan saya lihat juga banyak warga daripada luar provinsi juga banyak yang mendukung ya program yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dan Bupati Purwakarta yaitu Kang Saiful Bahri bin Zain. Ini luar biasa sekali. Ini merupakan bentuk daripada kehadiran negara atau pemerintah daerah ya di tengah-tengah masyarakat untuk kemudian memberikan solusi-solusi ataupun program-program yang untuk menangani masalah yang terjadi di masyarakat. Karena memang belakangan ini dari waktu ke waktu ada masalah kronis, masalah yang memang nggak selesai-selesai di wilayah Jawa Barat, salah satunya adalah kenakalan remaja. Dan semakin hari semakin mengkhawatirkan ya teman-teman. Belum lama berselang, sekitar di bulan Ramadan, belum hilang daripada ingatan kita ketika di daerah Garut ya ada pertikaian konflik antara sekelompok remaja yang terlibat dalam geng motor dengan seorang penjaga parkir ya, tukang parkir dari sebuah minimarket yang kemudian menyebabkan pengeroyokan, penyerangan terhadap tukang parkir tersebut yang berakhir dengan meninggalnya tukang parkir tersebut. Yang mana tragisnya tukang parkir tersebut dari kota Garut itu ya memang merencanakan akan menikah dengan pasangannya ketika setelah hari raya Idul Fitri. Ini tragis sekali. Dan memang kemudian Kang Saiful Bahri bin Zain juga menjelaskan bahwasanya belum lama ini juga di Purwakarta sendiri ada seorang anak yang dengan teganya itu mencelakai kakeknya sendiri ya teman-teman, yang mana diberitakan di situ oleh Kang Saiful Bahri bin Zain bahwasanya anak tersebut ternyata adalah cucu kakek yang nyaris dicelakai itu. Kakek tersebut mengurus anak tersebut dari kecil ya, dari orok bayi merah kemudian sampai dengan dewasa. Nah, ternyata anak tersebut terindikasi terlibat dalam kenakalan remaja, sering menggunakan kendaraan bermotor, pulang telat, pulang malam. Ketika ditegur dia berang dan kemudian malah berusaha mencelakai kakeknya sendiri. Nah, ini memang kasus-kasus ini memang kemudian seperti fenomena gunung es. Banyak kasus-kasus yang lain ya. Saya pikir nggak cuma kemudian di wilayah Jawa Barat, di wilayah lain juga banyak. Yang mana memang sampai dengan saat ini juga programnya yang secara komprehensif belum ada ya. Mungkin kalau mereka tingkah lakunya sampai kemudian
ada korban jiwa, melukai orang, tentunya larinya ke pihak polisian gitu kan. Tapi kalau kemudian permasalahannya lah kemudian nggak pulang malam, cuman pada nongkrong-nongkrong, minum minuman keras, merokok, nggak sekolah, ngelawan orang tua, ini dari pihak kepolisian juga nggak bisa ya pembinaannya gitu kan. Dan ini memang diberi solusi oleh Kang Deddy Mulyadi, dan program pertamanya langsung direalisasiin. Inilah hebatnya Kang Deddy Mulyadi. Dia datang, ada ide, udah realisasi, nggak perlu kemudian banyak teori, nggak perlu banyak diskusi, yang jelas langsung ada program kerja nyatanya. Ini luar biasa sekali Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy selalu tampil ketika dia lihat program, walaupun mungkin secara sederhana, pastinya kedepannya akan lebih diperbaiki lagi gitu kan. Lagi-lagi memang butuh para ahli, tapi memang action itu sangat penting daripada banyak teori. Yang justru semakin konyolnya lagi, kemudian setelah program tersebut dimulai, kemudian warga dan masyarakat Jawa Barat itu mendukung banget programnya Kang Deddy tersebut. Justru nggak lama kemudian banyak para tokoh yang disebut tokoh elit ya gitu kan. Bahkan saya lihat juga ada mereka yang notabene wakil rakyat sebetulnya gitu kan. Justru saya lihat kemudian memang menentang ya, mengkritik keras daripada kerja Kang Deddy ini gitu kan. Ini aneh, rakyatnya sendiri, warganya sendiri mendukung, justru dari elemen wakil rakyat sendiri ada yang menentang itu kan. Karena memang kemudian saya sempat melihat di media sosial ketika Kang Saipul Bahri bin Zain, ini Bupati Purwakarta, diwawancari oleh kemudian buah stasiun TV ya di media sosial, itu kemudian dia dikritik keras ya oleh seorang wakil rakyat, yang wakil rakyat itu sepertinya juga sampai mau menangis gitu kan. Katanya program tersebut seyogianya ditunda dulu, perlu kemudian kajian, perlu kemudian penelitian dulu, jangan sampai kemudian anak-anak itu kemudian dilanggar hak-haknya sebagai anak-anak. Atau dia mengatakan jangan sampai kemudian ini nggak tega, anak-anak itu seakan-akan udah didiskriminasi gitu kan. Ini kalau yang kayak gitu sampai kapan gitu kan, dikaji, dipelajari sampai bertahun-tahun cuman sekedar teori gitu kan. Sementara kenakalan remaja ini terus menerus, siapa yang kemudian, dan Kang Deddy juga merasa heran dengan tokoh-tokoh yang seperti itu. Dia menjelaskan kemana tokoh-tokoh mungkin ya wakil rakyat yang harusnya kemudian mendampingi, mengayomi rakyatnya ketika ada masalah seperti ini. Tapi ya itulah gitu kan. Kang Deddy mengatakan justru mereka cuma bisanya komentar gitu kan. Dan saya memang dukung kemudian respon dari Kang Deddy Mulyadi. Beliau ini betul-betul yang bekerja untuk rakyat, beliau betul-betul bekerja untuk warganya, bekerja dengan hati. Beliau adalah orang yang amanah, beliau selalu hadir di mana kemudian warga dan masyarakat membutuhkan beliau. Ini yang memang harusnya diapresiasi, bukan kemudian malah berusaha dicemooh ataupun dikritik keras gitu kan. Ini seperti ditentang gitu kan. Kata Kang Deddy Mulyadi, mereka itu kebanyakan justru malah tokoh elit. Yang itu saya pikir juga nggak perlu Kang Deddy kemudian kecewa, yang pastinya seluruh warga dan masyarakat Jawa Barat tentunya akan mendukung habis program-programnya Kang Deddy Mulyadi, yang nggak cuman omon-omon ya, nggak cuman diskusi, tapi begitu langsung ada ide, gagasan, langsung direalisasikan. Action itu perlu ya, will perlu, action perlu, itu saling berhubungan ya teman-teman. Dan saya pun berharap justru kalau kemudian untuk wakil-wakil rakyat, kalau kemudian melihat eksekutif ataupun kepala daerah yang semangat seperti itu, tolonglah diapresiasi, didukung, disupport gitu kan. Jangan kemudian dilemahkan, bahkan dikatakan banyak yang mengatakan Kang Deddy ini gubernur konten, gubernur yang cuman pencitraan. Terus kalau kemudian yang seperti itu pencitraan, yang seperti itu cuman konten, yang gubernur yang kerja betulan tuh yang kayak apa? Saya pengen tahu gitu kan. Apapun kalau kemudian Kang Deddy bikin konten, kami semua dukung. Itu merupakan dokumentasi dan merupakan sosialisasi daripada program-program pemerintah daerah Jawa Barat.
Akhirnya ya orang-orang seperti saya yang juga warga Jawa Barat, sekalipun saya ini juga pendatang, tapi saya bangga sekali ya punya gubernur kayak Kang Deddy Mulyadi. Saya jadi ngerti tentang program-program daripada gubernur saya, tahu aktivitas gubernur saya, tahu kerja-kerjanya gubernur saya, dan artinya memang kita pun kemudian bisa tahu mana kemudian kita mau mengadu jika kemudian kita masyarakat tempat kita tinggal punya masalah. Kang Deddy ini responsif dan dia memang selalu ada dimanapun. Ibaratnya kalau pemain bola di zaman tahun 90-an dulu nih, Kang Deddy ini playmaker yang bergerak ada di mana-mana gitu kan. Dulu ada yang namanya Gennaro Rino Gattuso, nah, itu gelandang bertahan box to box kalau sepak bola, dia selalu ada di mana aja gitu kan. Ada yang kalau dari Juventus itu, dari AC Milan dulu, dari Juventus ada yang namanya Pavel Nedved tuh, terus kemana-mana dia pasti ada. Di zamannya Lazio dulu ada gelandang yang seperti itu, putar terus, namanya Gabriel El Burrito Ortega. Ini memang saya ya melenceng dikit sepak bola. Kang Deddy selalu ada di mana-mana. Hari ini di Purwakarta, kemarin sebelumnya ngurusin OCI dengan mantan OCI Taman Safari dengan para warga mantan pegawainya di Cisarua ya, di Bogor gitu kan. Nggak lama sebelumnya udah kemudian ngurus bantaran kali baru di Tambun Selatan, dan kemudian bantaran sungai Cikarang di Bekasi. Dia terus ini, tolong diapresiasi, tolong dihargai, berilah support buat anak bangsa yang memang potensinya luar biasa seperti Kang Deddy Mulyadi. Nah, kalau menurut teman-teman, kalau banyak yang kemudian tentang mengkritisi keras programnya Kang Deddy Mulyadi yang menurutnya ya seakan-akan Kang Deddy dikatakan ahli di semuanya, seperti mau menguasai semuanya ini, tindakan-tindakan ini. Gimana menurut teman-teman analisanya terhadap orang-orang yang kemudian mengkritisi dengan keras menentang programnya Kang Deddy, yang notabene justru rakyatnya sendiri mendukung, antusias dan gembira dengan programnya Kang Deddy karena merasa betul-betul terbantu. Lagian program itu juga kemarin memang biayanya juga dibiayai penuh oleh Pemda Purwakarta ya teman-teman. Monggo silahkan teman-teman yang mau kemudian kasih komentar, analisa, tulis di kolom komentar. Akhir kata, salam seduluran dari kanalnya Pak Dikun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.